Ia langsung bersikap arogan, menyuruh Aldo pergi. Saat ia menolak pergi, Dewi menyindir. Kalau mau tabungan, buka warung dulu, dapat uang baru datang. Nama saya Aldo Wijaya, lahir di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Landak, bukan dari keluarga kaya, bukan dari garis bangsawan bisnis. Ayah saya petani kelapa sawit rakyat, ibu penjual nasi bungkus di depan pasar desa. Kami hidup sederhana, listrik masih sering mati, jalan berlumpur saat hujan, dan satu-satunya akses ke dunia luar adalah radio transistor tua yang ditempelkan di telinga setiap malam. Tapi dari sanalah segalanya bermula. Dari ketidakadilan yang saya saksikan, dari penghinaan yang menimpa ayah saya, dari air mata ibu yang menangis karena pinjaman bank ditolak hanya karena profil sosial tidak memadai. Sekarang usia saya 34 tahun. Saya pemilik Wijaya Fintech Group, perusahaan teknologi finansial yang bernilai lebih dari 2 triliun rupiah, dengan kantor pusat di Singapura, cabang di Jakarta, dan kemitraan strategis dengan 3 bank besar di Asia Tenggara. Saya punya jet pribadi, kapal pesiar, dan properti di Bali, London, bahkan Sydney. Tapi rumah hati saya tetap di Kalimantan, di sebuah villa eksklusif di tepi Sungai Kapuas, dikelilingi hutan tropis dan kabut pagi yang menyelimuti pegunungan. Di tempat inilah saya memulai hari ini. Pagi buta, sebelum fajar benar-benar membuka matanya, saya sudah duduk di teras kayu yang luas, memandang aliran sungai yang tenang. Di tangan kanan saya, secangkir kopi tubruk hitam pekat, tanpa gula, seperti dulu waktu kecil. Di tangan kiri, sebuah map plastik transparan, basah di beberapa sudut karena hujan semalam. Di dalamnya dokumen-dokumen penting, rencana investasi, proposal kerjasama, dan surat kuasa resmi dari kantor hukum internasional. Tapi bukan itu yang membuat map ini berharga. Ini adalah simbol. Simbol dari semua orang yang pernah diremehkan hanya karena mereka terlihat miskin. Saya menatap langit yang mulai memerah. Hari ini adalah hari ujian. Pak Aldo, suara lembut asisten pribadi saya, Dinda, memecah kesunyian. Ia berdiri di ambang pintu, membawa tas kain usang yang sudah sengaja saya minta disiapkan sejak 3 hari lalu. Semuanya siap. Helikopter sudah standby di lapangan belakang. Saya mengangguk pelan. Terima kasih, Dinda. Kamu tahu aturannya. Tidak ada komunikasi selama misi. Aku akan pulang sendiri. Dan tolong, jangan khawatir kalau lihat berita aneh-aneh soal aku di media sore nanti. Dinda tersenyum tipis. Saya tahu terima diringgiskan melasukan malam bodoh. Tapi tetap, hati-hati, akad saya tertawa kecil. Bukan bodoh, Dinda, ini ujian moral. Ujian untuk sistem yang katanya modern, tapi masih dipenuhi prasangka. Saya bangkit, meletakkan cangkir di meja bambu, dan mengenakan sandal jepit bekas, yang sengaja saya beli dari pasar loak minggu lalu. Kaos oblong lusuh dengan coretan tinta di dada, celana jeans robek di lutut, topi beken yang sudah pudar warnanya. Semua dibeli, dipakai, dan disiapkan dengan tujuan, menjadi tak terlihat seperti diri saya sendiri. Helikopter membawa saya ke Pontianak International Airport. Lalu saya naik penerbangan komersial ke Jakarta, kelas ekonomi tentu saja. Selama 2 jam penerbangan saya diam. Duduk di antara para pekerja harian, ibu-ibu yang membawa anak, pedagang sayur yang pulang dari pasar induk, saya mendengarkan percakapan mereka, tertawa pelan saat ada anak kecil bertanya kenapa bapaknya pakai sandal jelek. Saya meras, nyaman. Karena ini asal-usul saya. Bukan jet pribadi, bukan just Savile Row, tapi sandal jepit dan rasa lapar yang dulu harus saya lawan dengan belajar sampai tengah malam di bawah lampu minyak. Saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, saya langsung naik taksi reguler, bukan mobil sewaan mewah atau limusin. Taksi tua, AC berisik, sopir yang cerewet soal politik dan harga bensin. Saya ikut nimbrung, pura-pura jadi warga biasa yang ingin buka rekening tabungan untuk modal usaha warung kopi. Dia memberi saran, kalau mau aman masuk bank besar aja. Yang layanannya ramah, saya hanya mengangguk. Ramah pada siapa? Saya ingin bertanya. Pada nasabah dengan kartu platinum atau pada manusia yang punya mimpi? Taksi berhenti di depan gedung megah, Bank Utama Nusantara Cabang Sudirman. Sebuah institusi finansial yang dikenal sebagai bank pilihan kaum elit, tempat CEO, artis, dan pengusaha besar bertransaksi. Fasadnya dari kaca reflektif, lobi marmer putih, lampu kristal, dan aroma parfum mahal yang menyengat.
Di depan, satpam berseragam rapi berdiri tegak, memindai setiap orang yang masuk seolah sedang memfilter manusia berdasarkan nilai rekening mereka. Saya turun dari taksi, bayar dengan uang receh, sengaja. Sopir tampak kesal, tapi saya hanya berkata, "Maaf, ini uang hasil nabung dari warung. Masih kurang, nanti saya tambah." Ia menggeleng lalu pergi. Tapi saya tahu pandangannya menunjukkan sesuatu yang familiar, prasangka. Saya melangkah masuk. Langkah pertama di atas lantai marmer dingin terasa aneh, seperti masuk ke wilayah musuh. Udara ber-AC menusuk tulang, kontras dengan panas Jakarta di luar. Orang-orang di sekeliling saya, berjas, berdasi, wanita dengan tas branded dan sepatu hak tinggi melirik saya. Beberapa langsung menunduk, seolah takut kontaminasi kemiskinan bisa menular lewat tatapan. Saya menuju loket informasi. Di balik meja, seorang wanita muda dengan headset dan senyum cetek menyambut. "Selamat siang, Pak. Ada yang bisa dibantu?" Tanyanya, tapi matanya tidak fokus pada saya, melainkan ke arah pelanggan lain yang baru datang dengan tas kulit besar. "Saya mau ketemu manajer cabang," kata saya. Suara cukup keras agar terdengar profesional. Ia mengernyit. "Untuk urusan apa, Pak?" "Pembukaan rekening korporat." "Investasi besar." Matanya berkedip cepat. Lalu tertawa kecil, tapi bukan tawa ramah. Lebih seperti tawa sinis yang dibungkus kesopanan semu. "Oh, pembukaan rekening korporat? Bapak punya dokumen pendukung? SIUP, NPWP, akta perusahaan?" Saya mengangkat map plastik basah itu. "Semua ada di sini." Ia menatap map itu seperti melihat sampah. "Bapak, yakin ini dokumen resmi?" "Mungkin Bapak salah tempat. Kalau mau buka tabungan biasa, bisa ke teller nomor 3. "Saya tidak mau tabungan biasa," jawab saya tenang. "Ini rencana investasi 500 miliar rupiah. Saya butuh bertemu langsung dengan manajer." Kali ini ia tertawa terang-terangan, meski masih berbisik. 500 miliar? Wah, Bapak lucu juga. Coba deh ke bank lain. Mungkin mereka percaya. Darah saya mulai panas. Tapi saya tahan. Ini bagian dari ujian. Bukan hanya ujian mereka, tapi juga ujian bagi diri saya. Apakah saya masih bisa tetap tenang ketika direndahkan oleh sistem yang dulunya menolak ayah saya? Sebelum saya sempat bicara lagi, seorang satpam mendekat. Budi namanya tertera di ID card. Wajahnya lelah tapi sikapnya waspada. "Pak, ini area nasabah prioritas. Kalau Bapak tidak punya keperluan resmi, mohon tidak mengganggu pelanggan lain," katanya pelan, tapi cukup keras agar orang di sekitar mendengar. "Saya punya keperluan resmi," tegas saya. "Dan saya sudah bilang, saya mau ketemu manajer." Budi menarik napas. "Baik, saya panggilkan staf senior." Beberapa menit kemudian, dari lift utama turun seorang wanita berhak tinggi. Blazer biru gelap, rambut diikat rapi, wajah dingin seperti es. Matanya langsung mencari sumber keributan, dan menemukan saya, itu dia. Dewi Larasati, manajer cabang. Saya sudah riset tentang dia. Lulusan ekonomi terbaik dari UI, karier cemerlang, tapi dikenal arogan dan perfeksionis. Tepat seperti gambaran orang yang akan gagal dalam ujian empati. "Ada apa?" tanyanya kepada Budi. Nada suara tajam. "Pak ini ingin bertemu Ibu, katanya mau buka rekening korporat besar," jawab Budi. Ragu-ragu. Dewi menatap saya dari ujung rambut sampai ujung sandal. Pandangannya seperti pisau bedah, memotong martabat saya selapis demi selapis. "Rekening korporat?" tanyanya suara penuh sindiran. "Anda punya identitas? Bukti kekayaan? Atau sekadar mimpi siang bolong?" Saya menyerahkan KTP saya. Ia melihatnya, lalu mendelik. "Aldo Wijaya? Nama bagus. Tapi alamatnya di mana?" "Desa Menjalin?" Lucu sekali. "Jangan bercanda, Pak. Kami tidak punya waktu untuk lelucon murahan." "Saya tidak bercanda," kata saya, suara tetap stabil. "Saya investor dari Kalimantan." Dan saya serius." Dewi tertawa keras kali ini. Beberapa pelanggan menoleh, beberapa tersenyum simpul. Saya bau di tengah pertunjukan. "Kalau Anda investor, kenapa pakai sandal jepit dan kaos compang-camping? Investor itu naik mobil mewah, bukan turun dari taksi bocor." Bentaknya, saya menatapnya lurus. "Penampilan bukan ukuran integritas, Bu." Ia mendekat, suaranya turun tapi penuh racun. "Di bank ini, penampilan adalah bagian dari kepercayaan. Dan Anda bahkan tidak pantas duduk di kursi tunggu kami. Pergi, sekarang." Saya tidak bergerak. "Kalau tidak pergi, saya suruh satpam keluarkan dengan paksa," ancamnya. Budi maju selangkah, tangan di pundak saya. "Mas Pak, mohon kerjasamanya. Saya masih diam."
Tapi kali ini saya mengeluarkan satu kalimat pelan, hanya untuk Dewi. Saya sedang menguji sistem Anda. Ia tertawa lagi. Uji apa? Otakmu kena panas kali ya? Bisa-bisanya datang ke sini ngaku investor. Dasar pengemis? Nah, dan di saat itulah dengan gerakan dramatis, ia mengambil gelas air mineral dari meja teller dan dengan sengaja menuangkannya ke arah kaki saya, tidak sampai basah seluruhnya. Tetapi kuun untuk membuat genangan di lantai marmer, dan cukup untuk membuat semua orang terdiam sejenak. Air itu mengenai ujung celana saya. Basah. Dingin, tapi yang lebih dingin adalah hati saya. Saya menatapnya. Tidak marah, tidak takut, hanya prihatin. Air bisa dibersihkan, Bu, kata saya pelan. Tapi rasa malu karena menghina manusia, itu akan tinggal lama. Bahkan setelah Anda pensiun, saya balikkan badan. Perlahan, tanpa tergesa. Langkah saya mantap. Meski sandal jepit berdecit di lantai. Tapi di dalam hati, tekad saya telah bulat. 2 jam lagi. 2 jam lagi, saya akan kembali. Dan kali ini, mereka akan tahu siapa saya sebenarnya. Saya berjalan keluar dari gedung Bank Utama Nusantara dengan langkah yang terasa lebih ringan dari yang seharusnya. Kaki saya basah oleh air tumpahan itu, sandal jepit menempel lembab di telapak, tapi hati saya tidak goyah. Justru sebaliknya, ada semacam kedamaian aneh yang mengalir dalam dada. Bukan karena dendam, bukan pula karena kemenangan, tapi karena konfirmasi dunia ini belum berubah. Prasangka masih lebih kuat daripada profesionalisme. Penampilan masih menjadi hukum tak tertulis yang memisahkan manusia dari haknya untuk dihargai. Langkah saya membawa saya ke sebuah warung kopi sederhana di seberang jalan, tempat para ojek online dan petugas kebersihan biasa istirahat. Saya memesan kopi tubruk dan roti bakar sengaja. Di sini tidak ada yang melihat saya dengan mata merendahkan. Di sini saya hanya bapak yang pakai baju jelek, tapi tetap disambut dengan senyum hangat oleh Bu Ijah penjualnya. Panas banget ya, Pak? Tadi lihat Bapak keluar dari bank besar, kok langsung ke sini? Tanya Bu Ijah sambil menuangkan kopi. Saya tersenyum tipis. Karena di sini orangnya lebih jujur. Ia tertawa. Iya kali. Di bank mah harus ganteng-gantengan, kalau enggak dikira mau minta sedekah. Saya ikut tertawa, tapi hati mencatat setiap kata. Ironi sosial yang begitu dalam, diucapkan dengan canda oleh seorang ibu yang mungkin tidak pernah lulus SMA, tapi lebih mengerti realitas daripada banyak manajer bank. Saya membuka map plastik basah itu. Dokumen-dokumen di dalamnya, surat kuasa dari firma hukum internasional, rencana investasi resmi, surat keterangan saldo dari Bank Singapura, semua basah di bagian pojok kanan bawah. Tapi saya tidak buru-buru mengeringkannya. Biarkan basah. Biarkan menjadi bukti fisik dari apa yang baru saja terjadi. Air hinaan adalah tinta sejarah. Di ponsel kecil yang sengaja saya gunakan sebagai alat komunikasi anonim, notifikasi masuk dari Dinda. Helikopter sudah standby di rooftop menara utama. Pakaian dan dokumen asli siap. Anda punya waktu 90 menit sebelum rapat dimulai. Saya balas dengan satu kata, siap. Tapi saya tidak buru-buru pergi. Saya duduk lebih lama. Memperhatikan. Mendengar. Ada 2 ojol yang bicara soal bagaimana mereka ditolak masuk mal karena motornya kotor. Ada penjaga toko yang bercerita soal nasabah bank yang marah-marah hanya karena antrean panjang, padahal dia sendiri tidak pernah peduli pada satpam yang kepanasan di luar. Ada potongan-potongan kisah kecil yang menyusun gambaran besar. Masyarakat kita sedang sakit karena hierarki yang dibangun atas dasar penampilan. Dan saya bukan dewa penyelamat. Saya hanya manusia yang pernah merasakan rasa malu yang sama. Saat ayah saya datang ke kantor bank daerah dengan kaos compang-camping dan sepatu karet, memohon pinjaman untuk membeli bibit sawit yang lebih unggul. Petugasnya menertawakannya. Bapak ini petani, kok mau ambil kredit besar? Nanti macet bayarnya. Ayah pulang dengan kepala tertunduk. 3 bulan kemudian, ia meninggal karena stroke. Dokter bilang tekanan darahnya naik karena stres terus-menerus. Saat itu, saya bersumpah, jika suatu hari saya punya kekuatan, saya akan memaksa sistem yang kejam itu untuk menatap dirinya sendiri di cermin. Dan hari ini adalah cermin itu. Setelah 45 menit, saya bangkit. Memberi uang pas tanpa tips karena ingin tetap dalam karakter. Tapi saat saya berdiri, Bu Ijah menyerahkan sesuatu. Selembar sapu tangan kecil, bersih. Buat bersihin kaki, Pak. Air tadi pasti bikin kotor, katanya pelan. Saya terdiam. Hanya mengangguk, menerima dengan hormat, tidak berkata apa-apa.
Tapi di sanalah letak perbedaan nyata. Di tempat yang paling sederhana, empati justru paling murni. Saya berjalan ke gedung pencakar langit di seberang kantor pusat mitra strategis Bank Utama Nusantara. Di sana, helikopter pribadi saya sudah menunggu di rooftop. Dinda menyambut dengan wajah tegang. Aldo, Anda bayangi Bigazair. Media sosial mulai ramai. Ada yang rekam kejadian tadi? Video pendek viral di TikTok, judulnya investor dihina di bank disiram air. Tapi wajah Anda tidak terlalu kelihatan. Saya menghela napas. Biarkan. Bahkan jika viral, mereka tidak akan percaya sampai aku muncul dengan identitas asli. Dinda membantu saya berganti pakaian. Jas hitam Armani, kemeja putih bersih, dasi sutra biru tua, warna kepercayaan, sepatu kulit Italia yang mengkilap, rambut disisir rapi, jam tangan Rolex Datejust, hadiah dari ayah sebelum ia tiada. Semua simbol status, semua atribut kekuasaan yang sengaja saya tinggalkan tadi pagi. Tapi satu hal yang saya bawa tetap, map plastik basah itu. Kenapa dibawa juga? Tanya Dinda heran. Karena itu bukan sekadar map, jawab saya. Itu adalah bukti bahwa harga diri tidak bisa diukur dengan label. Dan nanti, di ruang rapat itu, saya akan meletakkannya di tengah meja sebagai pengingat bagi mereka yang lupa bahwa di balik kaos lusuh, bisa saja ada jiwa yang lebih besar dari gedung ini. Helikopter lepas landas. Jakarta tampak dari atas seperti labirin beton, dipenuhi orang-orang yang saling menilai, saling menjauh, saling merasa lebih tinggi. Saya menatap kota ini dan berbisik pelan, hari ini kamu akan belajar arti dari manusia. 15 menit kemudian, saya tiba di lobi utama kantor pusat bank. Sudah ada tim protokoler menunggu. Begitu melihat saya, mereka langsung tegang. Tuan Aldo Wijaya, selamat datang. Maaf kami terlambat jemput, kami kira Bapak datang dari hotel. Tidak kira apa-apa, saya potong, suara tenang tapi otoritatif. Saya suka datang sendiri, lebih autentik. Mereka mengantar saya ke lift eksekutif. Di dalam, cermin memantulkan wajah saya yang sekarang sangat berbeda. Dingin, karismatik, tak tergoyahkan. Tapi mata saya masih sama. Mata yang tadi pagi dipenuhi rasa malu palsu, sekarang memancarkan tekad nyata. Lift berhenti di lantai 18. Ruang rapat direksi. Pintu terbuka. Di dalam, semua eksekutif senior sudah duduk. Andika Pratama, Direktur Regional. Beberapa kepala divisi, dan di samping Andika Dewi Larasati, wajahnya tegang, tapi mencoba terlihat percaya diri. Saya masuk. Semua berdiri, Andika maju pertama. Tuan Aldo. Luar biasa, akhirnya bertemu secara langsung. Kami sangat menghargai kesediaan Bapak menjalin kerjasama dengan kami. Ini akan menjadi lompatan besar bagi transformasi digital bank kita. Saya mengangguk, berjabat tangan. Terima kasih. Saya juga antusias. Mata saya menyapu ruangan. Dia lalu berhenti pada Dewi. Ia menatap saya, tidak mengenali. Tapi ada getaran halus di matanya, seperti firasat. Saya tersenyum tipis. Manajer cabang Sudirman ya? Dewi Larasati? Tanya saya, seolah baru pertama kali mendengar namanya. Iya, saya Pak Aldo. Jawabnya, nada suara penuh hormat. Saya sangat bangga bisa bertemu langsung dengan Bapak. Kami sudah siapkan presentasi lengkap tentang potensi cabang kami dalam menyerap investasi Bapak. Saya duduk di ujung meja. Meletakkan map plastik basah itu tepat di depan saya. Semua mata tertuju padanya. Sebelum presentasi dimulai, kata saya, suara rendah tapi menggema. Boleh saya tanya, bagaimana standar layanan nasabah di cabang Ibu? Dewi tersenyum percaya diri. Sangat tinggi, Pak. Kami menerapkan SOP ketat. Setiap nasabah dilayani dengan sopan, cepat, dan profesional. Kami bahkan memiliki program Customer Satisfaction Index yang selalu di atas 90%. Saya mengangguk perlahan. Menarik. Lalu, bagaimana jika nasabah datang dengan penampilan tidak rapi? Kaos lusuh, sandal jepit, tidak membawa tas branded? Wajah Dewi sedikit berubah. Tapi ia tetap menjawab, kami tetap layani. Tapi tentu kami juga harus waspada. Banyak oknum yang pura-pura butuh bantuan, padahal hanya ingin mengganggu operasional. Anda pernah menghadapi kasus seperti itu hari ini? Tanya ke saya, tatapan lurus ke matanya. Tadi pagi ada seorang, pria yang mengaku investor, tapi penampilannya sangat tidak pantas. Kami sudah diarahkan ke layanan umum, tapi ia bersikeras mau ketemu saya. Akhirnya, saya harus tegas. Oh, saya angkat alis. Apa yang Ibu lakukan? Saya jelaskan bahwa tanpa dokumen resmi dan penampilan layak, kami tidak bisa memberi layanan prioritas. Dan
Agar tidak mengganggu, saya beri peringatan simbolis. Peringatan simbolis? Ulang saya pelan. Iya. Saya tuangkan air ke lantai dekat kakinya, sebagai bentuk peneguran. Agar ia sadar tempat ini bukan untuk main-main. Ruangan sunyi, saya menatapnya lebih lama. Lalu perlahan saya membuka map plastik itu. Mengeluarkan dokumen yang basah di bagian bawah. Apakah ini dokumen yang ibu lihat tadi pagi? Tanya saya, meletakkan fotokopi KTP saya di atas meja, yang sama persis dengan yang saya tunjukkan di lobi. Dewi memandang, lalu membesarkan mata. Wajahnya memucat. Ini tidak mungkin. Saya berdiri. Suara saya mengeras untuk pertama kalinya. Nama saya Aldo Wijaya, investor dari Kalimantan, pemilik Wijaya Fintech Group. Dan 500 miliar rupiah yang ingin saya tanam di bank ini ditunda. Andika terkejut. Apa? Tapi Pak Aldo, mungkin ada kesalahpahaman. Tidak ada kesalahpahaman, potong saya. Ada penghinaan. Ada pelanggaran martabat manusia. Dan yang melakukan itu, saya tunjuk Dewi. Adalah representasi dari budaya yang rusak di institusi ini. Dewi gemetar. Saya tidak tahu. Saya pikir, ya ibu tidak tahu, saya lanjutkan lebih tenang. Karena ibu tidak pernah diajarkan untuk melihat orang dari dalam. Ibu hanya melihat dari luar. Saya mentatap semua yang hadir. Saya tidak akan menandatangani kontrak apapun hari ini. Tapi saya akan kembali. Dalam 2 jam, dan saat itu, saya ingin mendengar rencana konkret dari bank ini untuk memastikan tidak akan ada lagi manusia yang direndahkan hanya karena penampilannya. Saya ingin di kebijakan baru, pelatihan empati, dan pertanggungjawaban moral. Saya ambil map basah itu, lipat pelan. Air yang ibu tuangkan tadi pagi, itu tidak hanya membasahi celana saya. Itu membasahi harapan saya terhadap sistem ini. Tapi saya masih percaya bahwa manusia bisa berubah. Bahkan bank sekalipun. Saya berbalik berjalan keluar dari ruang rapat. Di belakang, terdengar bisik-bisik teriakan Andika yang marah dan tangisan pelan dari seorang wanita. Mungkin Dewi. Mungkin bukankah, tapi saya tidak menoleh karena misi saya belum selesai. 2 jam lagi saya akan kembali. Dan kali ini, bukan sebagai korban, tapi sebagai guru. Helikopter mendarat kembali di villa pribadi saya di tepi Sungai Kapuas, Kalimantan Barat. Udara malam yang lembab dan beraroma hutan basah langsung menyambut begitu pintu terbuka. Di kejauhan, suara burung malam dan desiran daun kelapa ditiup angin pelan. Tempat ini, jauh dari gedung pencakar langit Jakarta, jauh dari sorotan media dan intrik bisnis, adalah satu-satunya tempat di dunia di mana saya bisa benar-benar menjadi Aldo Wijaya, bukan tuan investor atau sang penyamar. Saya turun perlahan, masih mengenakan jas hitam Armani, tapi kali ini map plastik basah itu sudah saya masukkan ke dalam tas kulit tahan air. Sengaja tidak saya ganti, sengaja tidak saya simpan di brankas. Karena benda itu sekarang bukan sekadar barang, ia adalah saksi bisu dari sebuah sistem yang buta warna manusia. Dinda menyusul dari kursi belakang, membawa tablet dan dokumen-dokumen pendukung untuk persiapan rapat kedua besok. Ia tampak cemas, Pak Aldo. Anda yakin dengan cara ini? Bisa saja Anda langsung datang sebagai investor, tanda tangan kontrak, lalu minta mereka evaluasi layanan. Tidak perlu sampai disiram air. Saya tersenyum tipis, melangkah menuju teras kayu tempat saya duduk setiap pagi. Kalau aku langsung datang sebagai diriku sendiri, Dinda, mereka akan bersikap sempurna. Senyum palsu, bahasa tubuh hormat, janji manis. Tapi hati mereka tetap sama. Aku ingin melihat reaksi alami. Aku ingin tahu, apakah bank yang mengaku modern ini benar-benar siap melayani semua rakyat Indonesia? Atau hanya mereka yang mampu membeli penampilan? Saya duduk di kursi bambu favorit saya. Angin malam menyejukkan wajah yang seharian dipenuhi emosi terkendali. Dinda duduk di seberang, meletakkan tablet di meja rendah. Tapi, video kejadian tadi mulai menyebar. Beberapa akun TikTok dan Twitter sudah membagikan potongan rekaman. Judulnya macam-macam. Investor disiram air di bank. Orang kaya nyamar malah dihina. Bahkan ada yang bilang ini settingan, saya tertawa kecil. Biarkan. Biar orang bicara. Yang penting, pesannya sampai, bahwa kita masih hidup di masyarakat yang menilai orang dari sandalnya, bukan dari isi kepalanya. Dinda menatap saya lama. Apakah ini semua karena ayah bapak, Pak? Saya diam. Pandangan saya melayang ke arah sungai yang gelap, di mana lampu-lampu samar dari perahu nelayan bergerak pelan seperti kunang-kunang. Iya, jawab saya pelan. Ini semua karena ayah.
Ayah saya, Yohanes Wijaya, bukan tokoh besar dalam sejarah. Ia petani kelapa sawit biasa di Desa Menjalin, Kabupaten Landak. Tidak pernah sekolah tinggi, tidak pernah keluar pulau, tapi ia punya mimpi besar, membangun usaha pengolahan minyak sawit mandiri agar petani-petani lain tidak harus menjual hasil panen ke tengkulak dengan harga murah. Ia menabung selama 10 tahun, uang receh, uang koin, uang yang dikumpulkan dari hasil jualan sayur sampingan ibu saya. Pada tahun 2008, ia merasa cukup. Tabungannya mencapai 150 juta rupiah. Cukup untuk membeli mesin pemeras dan membangun gudang kecil. Tapi agar bisa ekspansi lebih besar, ia butuh pinjaman tambahan, 300 juta dari bank. Ia datang ke kantor cabang Bank Nasional di Kota Ngabang. Berpakaian terbaiknya, kemeja lengan panjang yang sudah pudar, celana bahan hitam, sepatu karet yang dibersihkan mati-matian. Ia bawa proposal, fotokopi sertifikat lahan, surat izin usaha mikro, semuanya rapi. Tapi begitu masuk, pandangan petugas sudah menghakimi. "Bapak mau ambil uang?" tanya teller pertama. "Tidak, saya mau ajukan kredit usaha," jawab ayah, sopan. "Oh, kredit? Bapak punya NPWP? Laporan keuangan? Rekening korporat?" Ayah mengangguk dan menyerahkan dokumen. Tapi petugas itu tidak membaca. Ia hanya melihat dari ujung sandal ayah sampai topi anyaman yang digunakan sebagai pelindung matahari. "Maaf, Bapak, kami tidak bisa proses. Profil nasabah tidak sesuai. Risiko macet tinggi." Ayah tidak menyerah. Ia minta bertemu manajernya. Dan saat itulah semuanya runtuh. Manajer waktu itu, seorang pria muda lulusan ekonomi dari Jogja, melihat proposal ayah, lalu tertawa. "Ini usaha apa? Pengolahan minyak sawit rumahan? Bapak pikir kami bank amal? Kami butuh agunan nyata, bukan mimpi di atas tanah gambut." Armin coba menjelaskan. "Saya punya lahan 5 hektar, sertifikat lengkap. Saya bayar pajak tiap tahun, tapi Bapak tidak punya riwayat kredit besar, tidak punya aset properti di kota, tidak punya rekening gaji dari perusahaan bonafide. Maaf, kami tidak bisa bantu." Ayah pulang. Kepala tertunduk. Hari itu hujan deras. Ia berjalan kaki 7 kilometer karena tidak ada ojek. Saat sampai di rumah, bajunya basah kuyup, badannya menggigil. Ibu saya menangis. "Saya yang waktu itu baru lulus SMA, marah. Kita bisa bikin usaha sendiri, tanpa mereka." Tapi ayah hanya berkata pelan, "Mereka tidak takut pada usahaku. Mereka takut pada penampilanku." 3 bulan kemudian, ayah stroke. Dokter bilang tekanan darahnya naik karena stres kronis. Ia meninggal di usia 58 tahun, dengan mimpi yang belum kesampaian. Dan saya bersumpah di samping peti matinya. Suatu hari, aku akan kembali ke bank itu. Bukan untuk memintai, tapi untuk mengubah. Saya menarik napas dalam-dalam, kembali ke masa kini. Dinda terdiam, matanya berkaca-kaca. "Jadi, misi Bapak bukan cuma soal investasi?" Tanyanya pelan. "Tidak," jawab saya. "Investasi itu alat. Tujuannya adalah transformasi sosial. Aku tidak peduli kalau bank ini untung besar. Aku peduli kalau seorang petani seperti ayah bisa masuk ke sana tanpa ditertawakan. Aku peduli kalau seorang ibu penjual gorengan bisa buka rekening tanpa diminta foto selfie dulu biar kelihatan layak." Dinda mengangguk. "Lalu, apa yang akan Bapak lakukan besok? Apakah benar-benar akan batalkan kerjasama?" Saya menggeleng. "Tidak, aku akan beri mereka kesempatan, tapi dengan syarat yang tidak bisa ditawar. Perubahan sistemik. Aku ingin bank ini menjadi contoh, bahwa layanan publik harus inklusif, bahwa martabat manusia bukan barang diskon." Saya membuka tablet yang dibawa Dinda. Di layar, tampil data internal yang sudah saya kumpulkan selama 6 bulan. 8% nasabah dari kelas menengah ke bawah mengaku pernah diremehkan oleh staf bank, 41% satpam di cabang-cabang, besar mengaku diperintahkan untuk filter tamu berdasarkan penampilan, hanya 12% bank di Indonesia yang memiliki pelatihan sensitivitas sosial bagi karyawan. "Lihat ini," kata saya, menunjuk angka-angka itu. "Ini bukan kasus tunggal, ini budaya. Dan budaya tidak bisa diubah dengan memo. Harus dihancurkan dulu, baru dibangun ulang." Dinda menatap saya. "Tapi bagaimana kalau mereka menolak? Bagaimana kalau Andika bilang, 'Pak, silakan ke bank lain saja, Pak?'" Saya tersenyum. "Kalau itu yang terjadi, maka misi saya tetap berhasil. Karena setelah ini, aku akan buka Wijaya Community Bank, bank rakyat, tanpa syarat penampilan, tanpa stigma. Dengan staf yang direkrut dari desa, dari komunitas marginal, dan aku akan pastikan setiap cabangnya memberi layanan seperti kepada keluarga sendiri.
Saya berdiri, melangkah ke pinggir teras. Di kejauhan, fajar mulai menyingsing. Langit berubah dari hitam pekat ke biru tua, lalu oranye tipis. Besok, Dinda, aku akan kembali ke Jakarta. Tapi bukan sebagai korban, bukan sebagai raja modal. Tapi sebagai pengingat, saya menoleh bahwa di balik kaos compang-camping bisa saja ada ayah yang sedang berjuang, ada anak yang ingin bangkit, ada mimpi yang layak dihargai. Saya mengambil map plastik basah itu dari tas. Memandanginya lama, air yang mereka tuangkan padaku. Mungkin mereka pikir itu aib, tapi bagiku, itu adalah baptisan. Baptisan untuk sebuah perubahan. Angin malam berhembus lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian di lobi bank, saya merasa damai. Karena saya tahu, perjuangan ayah belum berakhir. Hanya saja, sekarang giliran saya yang melanjutkannya. Fajar menyingsing di atas hutan Kalimantan, membelah kabut pagi yang masih lekat di permukaan sungai. Saya duduk di teras yang sama, kali ini dengan secangkir kopi tubruk tanpa gula, seperti kebiasaan ayah dulu. Udara sejuk menyentuh kulit, membawa aroma tanah basah dan daun kelapa yang baru dipotong. Di tangan saya, map plastik basah itu. Sudah sedikit mengering di bagian pojok, tapi noda airnya tetap jelas. Spiar bikin begat luka yang marah tidak ingin hilang. Sudah tidak bisa tidur semalam. Bukan karena cemas, bukan pula karena marah, tapi karena kenangan. Kenangan akan ayah, akan desa, akan semua orang yang pernah diremehkan hanya karena mereka tidak punya uang untuk membeli penampilan layak. Dan baik saya tahu hari ini bukan sekadar tentang satu bank. Ini adalah pertarungan melawan sesuatu yang lebih besar, mentalitas feodal dalam pelayanan publik di Indonesia. Pukul 09.30, Dinda datang membawa ponsel satelit. Pak, ada update dari Jakarta. Rapat darurat sudah digelar sejak tadi malam di kantor pusat. Andika Pratama memanggil seluruh tim manajemen senior. Mereka menonton ulang rekaman CCTV dari cabang Sudirman. Saya mengangguk pelan. Dan Dewi? Dewi Larasati diminta hadir secara khusus. Kabarnya, wajahnya pucat saat melihat video dirinya menuangkan air ke arah Bapak waktu itu. Dinda tersenyum tipis. Beberapa staf teller juga memberi kesaksian, termasuk Budi satpamnya. Katanya dia merasa bersalah tapi takut melawan atasan. Saya menatap langit yang mulai cerah. Bagus, biarkan mereka merasa. Rasa malu adalah awal dari perubahan. Dinda menyerahkan tablet. Di layar, berita online mulai bermunculan. Misteri investor disiram air terungkap? Diduga bos fintech triliuner. Bank utama Nusantara terancam skandal layanan eksklusif. Viral. Pria kaos lusuh versus manajer arogan. Siapa yang benar? Video pendek dari CCTV yang direkam oleh pengunjung bank sudah menyebar luas. Meski wajah saya tidak terlalu jelas, postur tubuh dan suara saya, tenang, terukur, intelektual, menjadi petunjuk kuat. Beberapa netizen mulai berspekulasi. Akun-akun aktivis sosial ikut berkomentar. Ini lagi-lagi soal kasta. Di Indonesia, kalau kamu nggak kelihatan kaya, kamu nggak dianggap manusia. Kapan bank-bank belajar layani rakyat, bukan cuma nasabah platinum? Saya tertawa kecil. Media sosial kadang lebih cepat daripada rapat direksi. Dinda mengangguk. Tapi ada juga yang bilang ini settingan. Konspirasi marketing biar nama Bapak makin naik. Biarkan, kata saya. Yang penting pesannya sampai. Bahwa kita masih hidup di masyarakat yang lebih peduli pada sandal jepit daripada mimpi seseorang. Pukul 00.00, helikopter siap. Kali ini saya mengenakan jas mewah. Saya memilih setelan bisnis yang elegan namun tidak mencolok. Kemeja putih lengan panjang, blazer biru tua, celana chino hitam, dan sepatu kulit coklat. Cukup profesional, cukup resmi, tapi tidak terlalu megah. Saya tadinya beres merati saya sebagai mitra, bukan sebagai tuan feodal yang datang untuk menghukum. Satu-satunya aksesori yang saya bawa tetap, map plastik basah itu. Di dalam helikopter, Dinda memberi briefing final. Rapat kedua dijadwalkan pukul 10 pagi. Lokasi tetap di ruang direksi lantai 18. Andika sudah mengirim surat permohonan maaf resmi via email. Mereka mengatakan sudah membentuk tim khusus untuk evaluasi internal. Dewi diminta cuti sementara. Saya menggeleng. Tidak, Dewi harus hadir. Dinda terkejut. Tapi Pak, dia yang melakukan. Justru karena itulah dia harus hadir, potong saya. Kalau aku hanya menghukum orang yang salah, maka aku tidak beda dengan sistem yang ingin aku ubah. Aku ingin dia belajar. Aku ingin dia merasakan betapa sakitnya direndahkan. Tapi kali ini, dalam bentuk pertobatan, bukan hukuman. Dinda diam. Lalu tersenyum. Bapak benar-benar bukan cuma investor. Bapak guru.
Saya tertawa pelan. Aku bukan guru. Aku murid. Murid dari ayah. Dan hari ini, aku hanya menyampaikan pelajarannya. Pukul 9.45, helikopter mendarat di rooftop gedung utama Bank Utama Nusantara. Angin kota menyapu rambut saya yang baru disisir rapi. Langit Jakarta mendung, seperti mencerminkan suasana hati para eksekutif di dalam sana. Saya turun perlahan, mengenakan kacamata hitam bulat tipis, bukan untuk gaya, tapi sebagai simbol bahwa saya tidak ingin langsung dikenali. Saya ingin mereka melihat pesan, bukan wajah. Tim protokoler sudah menunggu, kali ini jauh lebih tegang daripada kemarin. Andika Pratama sendiri turun menjemput, wajahnya penuh keraguan dan kecemasan. Tuan Aldo, selamat pagi, kami sangat menyesalkan kejadian kemarin. Ini kelalaian besar kami. Kami sudah mengambil langkah-langkah disipliner, belum perlu bicara soal hukuman. Saya potong, suara tenang. Saya buta perlihat solusinya. Baru alasan dan penyesalan, Andika terdiam. Baik, silakan masuk. Tim sudah siap. Saya mengangguk lalu melangkah masuk lift. Di dalam, cermin memantulkan bayangan saya. Dan di tangan kanan map plastik basah itu, kontras dengan setelan rapi saya. Andika meliriknya, tapi tidak berani bertanya. Lift berhenti di lantai 18, pintu terbuka. Ruang rapat sudah penuh. Semua kursi terisi. Eksekutif senior, kepala divisi SDM, humas, operasional. Dan di samping Andika, Dewi Larasati. Ia mengenakan blazer hitam, wajahnya pucat, matanya sembab, tapi ia duduk tegak. Saat melihat saya, napasnya tersendat. Ilikso mengenali map itu. Mata kami bertemu, hanya sekejap, tapi cukup untuk membuatnya menunduk. Saya duduk di ujung meja, seperti kemarin. Meletakkan map itu di depan saya. Tidak perlu kata-kata. Keberadaannya saja sudah cukup keras. Andika membuka rapat. Tuan Aldo Wijaya, atas nama manajemen Bank Utama Nusantara, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas perlakuan tidak pantas yang Bapak alami di cabang Sudirman. Dia mencoreng nilai-nilai pelayanan kami. Kami telah menghentikan sementara manajer cabang Dewi Larasati dari tugasnya dan akan dilakukan audit internal menyeluruh. Saya mengangkat tangan. Hentikan dulu. Semua terdiam. Saya belum minta penghentian tugas. Saya belum minta audit. Oh, saya hanya minta satu hal, perubahan nyata. Saya menatap Dewi. Bu Dewi, tolong jelaskan. Apa yang membuat Ibu yakin bahwa saya bukan nasabah yang layak dilayani? Ia menelan ludah. Suaranya gemetar. Saya lihat penampilan Bapak. Sandal jepit, kaos lusuh. Saya pikir, mungkin Bapak butuh bantuan sosial, bukan layanan perbankan. Dan berdasarkan standar apa Ibu membuat keputusan itu? SOP tidak tertulis, Pak. Kami diajarkan untuk mengidentifikasi risiko. Nasabah yang tidak sesuai profil biasanya berpotensi gangguan atau penipu. Jadi, bank ini punya SOP tidak tertulis yang mengizinkan staf menilai nasabah dari penampilan? Tanya saya. Nada rendah tapi menusuk. Andika buru-buru menyela. Itu bukan kebijakan resmi, Pak Aldo. Itu interpretasi salah dari pelatihan keamanan. Tapi jika bukan kebijakan, kenapa semua cabang melakukannya? Saya balik bertanya. Kenapa Satpam di 70% cabang kami langsung menghalau orang dengan sandal jepit? Kenapa teller sering bertanya, Bapak mau tabungan atau sumbangan? Kepada orang yang pakaiannya sederhana, Andika terdiam. Saya berdiri perlahan. Mengambil map plastik itu, membukanya, lalu meletakkan dokumen-dokumen di atas meja, surat kuasa dari firma hukum Singapura, laporan keuangan Wijaya Fintech Group, surat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Semua dokumen ini valid, semua ditandatangani notaris. Dan semuanya dibawa kemarin dengan tangan yang sama yang Ibu anggap tidak layak menyentuh meja bank. Saya menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Saya tidak datang ke sini untuk membalas dendam. Saya datang untuk memperbaiki. Karena jika bank sebesar ini masih memperlakukan manusia seperti sampah hanya karena penampilannya, maka kita bukan lembaga keuangan. Kita hanya klub eksklusif bagi yang mampu berpura-pura kaya. Ruangan sunyi. Bahkan AC terdengar terlalu keras. Saya akan pertimbangkan kerjasama ini, lanjut saya. Jika dalam 24 jam, bank ini mengeluarkan kebijakan resmi, nasabah tanpa label. Tidak boleh ada lagi penilaian berdasarkan pakaian, alas kaki, atau asal wilayah. Setiap staf harus menjalani pelatihan empati. Dan Bu Dewi, saya menatapnya lagi, tidak akan dipecat, tapi akan diikut sertakan dalam program magang di cabang-cabang rural.
melayani nasabah dari desa, petani, nelayan. Agar ibu tahu bagaimana rasanya menjadi orang kecil di mata sistem. Dewi menangis, pelan, tapi tangisan itu bukan karena takut dipecat. Melainkan karena kesadaran saya menerima fisiknya. Saya bersedia, saya mengangguk. Baik, maka misi saya di sini belum selesai. Tapi sebedanya ada hari ini kita mulai. Saya ambil map itu lipat perlahan. Air yang tumpah kemarin mungkin tidak bisa dikeringkan. Tapi dari genangan itu saya harap tumbuh sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih manusiawi. Saya berdiri, saya tunggu kebijakan resminya besok pagi. Dan saya bikin kain seperti bukan sebagai investor, tapi sebagai mitra dalam membangun bank yang benar-benar milik rakyat. Lalu saya berjalan keluar. Di belakang, terdengar bisik-bisik, isak tangis, dan satu tepuk tangan pelan dari Budi, satpam yang kemarin berdiri diam, kini duduk di barisan belakang sebagai perwakilan staf non-managerial. Tepuk tangan itu tidak ramai, tapi ia adalah awal dari sesuatu yang besar. Pagi berikutnya, saya kembali ke Jakarta, tidak dengan helikopter kali ini, tapi dengan jet pribadi yang mendarat di Halim Perdana Kusuma, pilihan sengaja. Saya ingin memulai hari ini dengan tenang, tanpa tekanan media atau spekulasi publik. Udara ibu kota masih kelabu, dipenuhi kabut asap dari kebakaran hutan musiman di Sumatera. Tapi hati saya justru terasa lebih cerah dari sebelumnya. Dinda menjemput saya di apron bandara dengan mobil listrik hitam polos, tanpa logo perusahaan, tanpa stiker VIP. Pak, semua sudah siap. Draft kebijakan nasabah tanpa label dikirim ke email Anda pagi tadi. Mereka bahkan menambahkan poin-poin dari usulan Bapak, pelatihan empati wajib, sistem pengaduan anonim untuk nasabah, dan program magang lintas jabatan bagi manajemen. Saya membuka tablet saat mobil melaju pelan menyusuri tol dalam kota. Dokumen itu resmi, rapi, ditandatangani oleh Andika Pratama dan direksi. Tapi yang membuat saya tersenyum bukan formatnya, melainkan isi hatinya. Di bagian pembukana tertulis, bank bukan hanya tempat uang disimpan, tapi tempat martabat dihargai. Mulai hari ini kami berjanji, tidak ada lagi manusia yang diremehkan karena penampilannya. Karena setiap senyuman, setiap jabat tangan, setiap selamat datang harus lahir dari penghormatan, bukan prasangka. Mereka benar-benar serius, gumam saya. Dinda mengangguk. Dan Bu Dewi sudah mulai magang hari ini, di cabang Cilacap. Katanya pertama kali ia diminta melayani petani kelapa sawit, ia menangis. Saya menatap jendela. Jalanan Jakarta macet seperti biasa. Ojek online berkeliling di antara mobil-mobil mewah. Anak sekolah berjalan kaki di trotoar retak. Ibu-ibu membawa kardus berisi barang dagangan. Dunia di luar sana bergerak tanpa peduli pada gedung-gedung bank yang megah. Tapi hari ini, saya merasa sedikit percaya bahwa perubahan bisa dimulai dari tempat-tempat yang paling tidak terduga. Pukul 9.30, saya tiba di gedung utama Bank Utama Nusantara. Kali ini, pintu depan dibukakan oleh 2 petugas protokoler, tapi saya langsung mengisyaratkan agar mereka tidak perlu mengawal. Saya ingin masuk sendiri, seperti kemarin, tapi dengan identitas yang sekarang semua orang tahu. Langkah saya menuju lobi cabang Sudirman, tempat semuanya bermula, tempat saya dihina, tempat air ditumpahkan ke kaki saya, tempat harga diri saya diuji. Tapi kali ini, suasana sangat berbeda. Begitu saya melangkah masuk, semua staf langsung menoleh. Beberapa terdiam, beberapa saling bisik, Satpam, bukan Budi, karena hari ini ia libur. Langsung tegak berdiri, ragu-ragu. Teller Rina, yang dulu diam saja saat Dewi menyiram air, kini maju selangkah. Selamat pagi Pak Aldo, katanya pelan, suara gemetar tapi tulus. Kami sudah menunggu Bapak. Saya mengangguk. Terima kasih. Ia melanjutkan, lebih keras. Kami sudah menerima pelatihan empati pagi tadi. Dan mulai hari ini, tidak ada lagi nasabah yang akan dihalangi hanya karena penampilannya. Saya menatap sekeliling. Di dinding, poster baru terpasang. Setiap senyum dimulai dari penghormatan. Selamat datang siapapun Anda. Di bawahnya, QR Code menuju video testimoni nasabah dari desa-desa terpencil yang pernah merasa diremehkan. Di mana Budi? Tanya saya. Belum masuk, Pak. Tapi dia bilang akan datang lebih awal. Dia ingin bicara langsung sama Bapak. Saya tersenyum. Baik, saya tunggu. Lalu saya melangkah ke lift eksekutif. Kali ini tanpa pengawalan. Pintu menutup.
Cermin di dalam memantulkan wajah saya. Tenang, puas, tapi belum selesai. Karena misi saya bukan hanya mengubah satu bank. Now adalah Perwan. Jika berhasil di sini, saya akan gandakan ke 12 bank lain. Jika gagal dari, maka saya harus menciptakan sistem baru dari nol. Lift berhenti di lantai 18, pintu terbuka. Di luar, Andika Pratama sudah menunggu, diapit tim direksi dan kepala SDM. Semua berpakaian formal, wajah tegang tapi penuh harap. Tuan Aldo, kata Andika, suara bergetar. Terima kasih telah memberi kami kesempatan. Kebijakan nasabah tanpa label sudah resmi diterbitkan. Pelatihan empati dimulai hari ini untuk seluruh staf. Program magang lintas sosial juga sudah dijadwalkan. Kami bahkan bekerja sama dengan lembaga swadaya untuk melatih staf dari komunitas marginal. Saya mengangguk. Dan Dewi? Masih di Cilacap? Tapi ia mengirim pesan. Saya belajar banyak. Hari ini saya dilayani seperti nasabah biasa. Dan saya merasa malu. Saya menarik napas. Bagus. Malu adalah awal dari pertobatan. Kami masuk ke ruang rapat. Sama seperti 2 hari lalu. Meja panjang, layar presentasi, kopi di tengah meja. Tapi kali ini atmosfernya berbeda. Air ada lagi penuh ketakutan tapi harapan. Andika membuka pertemuan. Kami siap menandatangani kerjasama digital banking, Pak Aldo. Nilainya 500 miliar rupiah, seperti yang dibahas. Semua dokumen sudah siap. Saya tidak langsung mengambil pena. Sebaliknya, saya membuka tas kulit saya dan mengeluarkan map plastik basah itu. Semua mata tertuju padanya. Saya meletakkannya di tengah meja. Basah di beberapa sudut, noda airnya masih jelas. Bekas lipatan dari tangan Dewi yang menyiramnya. Sebelum kita tanda tangan, kata saya, suara rendah tapi menggema, saya ingin semua dari Anda melihat ini. Bukan sebagai barang antik, tapi sebagai monumen moral. Saya menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Ini adalah bukti bahwa sebuah institusi bisa jatuh hanya karena satu tindakan kecil yang merendahkan. Ini adalah simbol dari ribuan orang yang setiap hari datang ke bank dengan mimpi besar, tapi pulang dengan rasa malu karena sandalnya jelek atau bajunya compang-camping. Saya mengangkat map itu. Orang yang membawa map ini kemarin bukan pengemis, bukan penipu, bukan orang yang butuh belas kasihan. Ia adalah investor yang ingin melihat apakah bank ini pantas menjadi mitra strategis. Dan jawabannya? Belum, Andika menunduk. Tapi hari ini, lanjut saya melihat sesuatu yang berubah. Bukan karena takut pada uang saya, tapi karena kalian mulai merasa. Dan perasaan itu, rasa malu, rasa bersalah, rasa ingin memperbaiki, adalah awal dari transformasi sejati. Saya meletakkan map itu kembali di meja. Saya akan tanda tangan kontrak ini. Bukan karena kalian sudah sempurna, tapi karena kalian mau belajar. Dan saya sampai tetap terlibat sebagai penasihat etika. Setiap tahun ini saya akan datang menyamar. Dan saya menemukan satu saja staf yang masih merendahkan nasabah karena penampilannya. Kontrak ini akan saya tarik. Tanpa peringatan. Ruangan sunyi. Lalu Andika berdiri. Kami menerima Pak Aldo dengan syarat apapun. Karena yang Bapak ajarkan bukan soal bisnis. Tapi self-shamersianan. Saya akhirnya mengambil pena. Tapi sebelum menandatangani, saya berkata, saya tidak menandatangani sebagai investor. Saya menandatangani sebagai anak dari seorang petani yang dulu ditolak karena penampilannya. Dan sebagai suara dari jutaan rakyat Indonesia yang masih percaya bahwa di balik kaos lusuh, bisa saja ada mimpi yang lebih besar dari gedung ini. Saya tuliskan nama saya, Aldo Wijaya. Tinta hitam menggores kertas kontrak bernilai ratusan miliar. Dan di pojok meja, map plastik basah itu tetap tergeletak, seperti arsip hidup dari sebuah revolusi kecil yang dimulai dari air hinaan. Beberapa jam kemudian, konferensi pers digelar. Media hadir dalam jumlah besar. Judul-judul berita langsung meledak. Investor triliuner ajarkan etika ke bank, jangan nilai orang dari sandalnya. Map plastik basah jadi simbol revolusi layanan publik. Bank Utama Nusantara resmi terapkan kebijakan inklusif. Saya tidak bicara banyak, hanya satu kalimat di akhir sesi, kemewahan boleh hilang. Uang bisa habis, tapi harga diri manusia, itu abadi. Dan institusi apapun yang mengabaikannya tidak layak disebut modern. Saat meninggalkan gedung, saya tidak naik mobil mewah. Saya berjalan kaki, melewati warung kopi tempat saya duduk 2 hari lalu. Bu Ijah melihat saya. Wah, Bapak kok makin mirip orang penting ya?
Saya tertawa. Saya tetap orang yang sama, Bu. Cuma beda baju. Ia tersenyum. Tapi mata Bapak beda. Kayak orang yang udah ngobatin luka lama. Saya menatap langit Jakarta yang mulai cerah. Mungkin iya. Bu, mungkin iya. Karena hari ini bukan hanya bank yang berubah. Saya pun ikut berubah. Dari anak yang ingin balas dendam, menjadi ayah yang mewariskan nilai. Setelah penandatanganan kontrak, saya tidak langsung kembali ke Kalimantan. Saya meminta satu waktu tambahan. Rapat internal dengan seluruh manajemen cabang Sudirman, termasuk staf operasional, teller, satpam, dan petugas kebersihan. Bukan rapat bisnis, tapi sidang moral Andika awalnya ragu. Pak Aldo, apakah ini perlu? Kami sudah menerapkan kebijakan baru. Staf sudah mulai pelatihan. Mungkin cukup sampai di sini. Saya menatapnya tajam tapi tidak marah. Kalau hanya kebijakan yang berubah, maka yang terjadi hanyalah formalitas. Tapi kalau hati yang berubah, barulah ada transformasi. Dan untuk mengubah hati, berikan harus melihat wajah korban dari dekat. Akhirnya ia mengiyakan. Pukul 14 boy. Ruang pertemuan utama cabang Sudirman dipenuhi oleh lebih dari 40 orang, staf dari semua level. Beberapa duduk tegang, beberapa saling bisik, beberapa menunduk sejak saya masuk. Di antara mereka, saya melihat Rina, si teller muda yang kemarin memberi salam pertama kali. Ia duduk di barisan depan, tangan gemetar memegang notes. Di pojok belakang, Budi, sang satpam, hadir dengan seragam rapi, wajah penuh harap. Dan di tengah barisan manajerial, Dewi Larasati belum kembali dari Cilacap, tapi kursinya sengaja dibiarkan kosong. Stuart simbolas bahwa tempat ini masih menunggu pertobatannya. Saya berdiri di depan, tanpa mic, tanpa slide presentasi. Hanya baseta, map plastik basah itu, dan suara yang tenang namun menusuk. Hari ini bukan hari evaluasi kinerja. Ini hari introspeksi kolektif, kata saya. Suara menggema di ruangan yang tiba-tiba sunyi. Karena 2 hari lalu, di lobi yang sama dengan tempat kalian bekerja sekarang, seorang manusia, saya, dihina hanya karena penampilannya. Dan kalian semua, entah sebagai pelaku, penonton, atau diam saja, adalah bagian dari peristiwa itu. Beberapa kepala semakin menunduk. Ada yang menarik napas dalam. Saya tidak datang untuk menghakimi. Saya datang untuk bertanya, apa yang membuat kita begitu cepat menilai? Mengapa sandal jepit dianggap tanda kemalasan? Mengapa kaos lusuh dianggap bukti ketidakmampuan? Mengapa kita lebih percaya pada logo di tas daripada mimpi di hati seseorang? Saya berjalan pelan menyusuri barisan. Di desa saya, orang-orang bekerja seharian di bawah terik matahari, pakai sandal jepit, kaos compang-camping, tapi mereka punya harga diri yang lebih besar dari gedung bank ini. Mereka bangun jam 4 pagi, panen sawit, jual hasilnya, tabung uang receh untuk biayai anak sekolah. Dan saat mereka datang ke bank, apa yang mereka dapat? Panenan sinis. Pertanyaan merendahkan. Bahkan kadang ejekan. Saya berhenti di depan seorang teller senior yang kemarin tertawa saat Dewi menyiram air. Ibu tadi tertawa. Kenapa? Ia tergagap. Saya pikir itu lelucon, Pak. Tapi bukan lelucon bagi saya. Bagi ayah saya. Bagi jutaan rakyat Indonesia yang setiap hari berjuang tanpa sorotan media. Kalian tahu berapa banyak petani di Kalimantan yang menangis karena ditolak pinjaman hanya karena profil tidak layak? Mereka bukan malas. Mereka butuh kesempatan. Tapi sistem kita, termasuk kalian, malah menghukum mereka karena cara berpakaian. Suasana makin berat. Beberapa wanita menangis pelan. Budi mengusap matanya dengan punggung tangan. Saya kembali ke depan, mengambil map plastik itu. Ini bukan sekadar map. Ini adalah simbol dari semua orang yang pernah diremehkan di tempat seperti ini. Auda Mariabidini sudah ingin kalian semua menyentuhnya. Ada desah kaget. Saya minta setiap orang di ruangan ini maju, satu persatu, dan menyentuh map ini. Rasakan basahnya? Lihat noda air yang bukan dari hujan tapi dari penghinaan. Dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya pernah menjadi bagian dari ini? Ruang rapat terdiam. Lalu perlahan Rina berdiri. Langkahnya kecil gemetar. Ia mendekat menyentuh map itu dengan ujung jari. Matanya berkaca-kaca. Saya diam waktu itu, bisiknya. Kalian tahu saya itu salah, tapi saya takut. Takut dijauhi. Takut dicap tidak loyal. Maafkan saya Pak Aldo, saya menganggap. Terima kasih sudah jujur. Kejujuran adalah langkah pertama. Satu persatu, staf lain maju. Teller, manajer junior, bahkan petugas kebersihan yang kemarin membersihkan genangan air itu.
Setiap sentuhan disertai bisikan maaf, tangisan, atau diam yang penuh penyesalan. Hingga akhirnya, giliran Budi. Ia berjalan pelan, seragam satpamnya sedikit kusut. Saat ia menyentuh map itu, ia langsung menunduk. Suaranya parau. Saya minta maaf Pak, saya tahu itu salah. Tapi saya takut kehilangan pekerjaan. Saya punya istri sakit, anak sekolah. Saya cuma bisa diam. Tapi hati saya remuk. Saya mendekat, meletakkan tangan di bahunya. Kamu tidak sendirian, Budi. Banyak orang yang dipaksa memilih antara martabat dan nafkah. Tapi hari ini saya pengen sistem yang tidak memaksa pilihan itu. Saya ingin bank yang melindungi semua karyawannya, termasuk yang berani bersuara. Ia mengangguk, air mata mengalir deras. Ketika semua selesai, saya kembali ke depan. Perubahan tidak dimulai dari atasan, tidak juga dari investor. Perubahan dimulai dari kesadaran individu. Dari satu orang yang berani berkata, ini salah. Dari satu tangan yang menolak ikut merendahkan. Dari satu hati yang masih peduli. Saya membuka map itu, mengeluarkan fotokopi surat dari ayah saya. Surat penolakan pinjaman yang dulu dikirim bank ke desa. Surat yang kertasnya sudah kuning, tulisannya kabur, show tapi masih bisa dibaca. Permohonan kredit atas nama Yohanes Wijaya ditolak karena profil risiko tinggi dan agunan tidak memadai. Ini ayah saya, kata saya pelan. Petani hebat, pekerja keras. Mimpi besarnya hanya ingin mandiri. Tapi sistem menghancurkannya bukan karena gagal, tapi karena dianggap tidak layak. Dan ketika dia meninggal, saya bersumpah suatu hari aku akan kembali. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memastikan tidak akan ada lagi ayah, ibu, atau anak yang merasa hina hanya karena mereka datang ke bank dengan pakaian sederhana. Saya menatap mereka semua. Hari ini saya melihat harapan. Saya melihat air mata penyesalan. Tapi saya juga melihat peluang. Peluang untuk menjadi bank yang benar-benar milik rakyat. Bukan milik elit. Bukan milik mereka yang bisa beli penampilan. Tapi milik siapapun yang punya mimpi. Saya tutup map itu perlahan. Saya tidak akan melupakan apa yang terjadi. Tapi saya akan memaafkan jika kalian benar-benar berubah. Dan perubahan itu harus terlihat setiap hari, di senyuman kalian, di nada bicara kalian. Di cara kalian menyambut nasabah pertama kali masuk. Meski ia pakai sandal jepit dan bawa tas kain usang. Saya berhenti sejenak. Mulai besok saya akan kirim tim pemantau independen, orang-orang dari desa, dari komunitas marginal untuk datang menyamar. Baik mereka diperlakukan dengan hormat, dia akan puji kalian di media nasional. Tapi jika mereka diabaikan, dijek atau dihalangi, saya akan tarik semua kerjasama tanpa kompromi. Ruangan terdiam. Lalu dari barisan belakang Budi berdiri. Suaranya keras, mantap. Kami siap Pak Aldo. Kami akan buktikan. Satu persatu yang lain ikut berdiri. Tidak ada sorak-sorai, tapi ada tekad. Ada tekad yang lahir dari rasa malu yang telah berubah menjadi motivasi. Saya tersenyum. Baik, maka mulai hari ini, sidang moral ini berakhir, tapi ujian sebenarnya baru dimulai. Saat saya keluar dari ruangan, Rina menyerahkan sesuatu. Sebuah kartu nama baru, bukan dari bank, tapi dari dirinya pribadi. Di baliknya, ia tulis tangan. Terima kasih telah mengingatkan saya bahwa saya bukan hanya teller. Saya manusia, saya menyimpannya di dompet di sebelah foto ayah karena hari ini, saya tidak hanya mengubah kebijakan. Saya menghidupkan kembali nilai kemanusiaan di tempat yang dulunya dingin oleh angkuh. Dan ketika saya melangkah keluar dari gedung, matahari sore menyinari wajah saya, seperti berkat, seperti restu dari ayah. 3 minggu berlalu sejak hari transformasi di Bank Utama Nusantara. Saya tidak tinggal diam di Kalimantan. Sebaliknya, saya memilih untuk tetap hadir secara tidak langsung, bukan sebagai investor yang mengawasi dari jauh, tapi sebagai arsitek perubahan yang memastikan fondasi baru ini tidak runtuh hanya karena tiupan angin pertama. Setiap pagi, Dinda mengirimkan laporan harian, rekaman insiden layanan dari cabang Sudirman, hasil survei kepuasan nasabah dari komunitas marginal, dan update progres program nasabah tanpa label. Yang paling saya tunggu, laporan tentang Dewi Larasati. Kini, ia bukan lagi manajer cabang yang sombong. Ia adalah peserta aktif dalam program magang empati. Sebuah inisiatif yang saya dorong agar manajemen bank merasakan langsung tekanan dari sisi lain, dari bawah. Selama 3 minggu, Dewi telah bekerja di 5 cabang berbeda. Cilacap, Jayapura, Bima, Medan, dan terakhir Banjarmasin.
Di Sedikah Pertemani, ia tidak diperkenalkan sebagai mantan manajer, tapi sebagai staff teller biasa. Ia melayani petani, nelayan, pedagang kaki lima, ibu rumah tangga dengan uang receh dalam toples plastik. Ia tidak boleh menggunakan ponsel pribadi, tidak boleh minta perlakuan khusus. Hanya seragam, name tag palsu dan tugas, mendengar, melayani, dan merasakan. Hari ini ia kembali ke Jakarta. Dari tahap perintahan kerja, ia akan memberikan presentasi langsung di depan tim direksi. Tanpa skrip, tanpa dukungan tim humas. Hanya suara hatinya. Saya tiba lebih awal di ruang rapat utama, kali ini tidak sendiri. Bersama saya adalah Budi, sang satpam yang kini ditunjuk sebagai perwakilan staf non-manajerial dalam Komite Etika Layanan. Ia masih gugup, masih merasa asing di antara para eksekutif berdasi, tapi matanya bersinar. Pak Aldo. Saya benar-benar tidak menyangka bisa duduk di sini, bisiknya. Dulu saya cuma bisa berdiri di luar pintu. Saya tepuk pundaknya. Itulah tujuannya, Budi. Agar orang seperti kita tidak lagi dikurung oleh posisi. Pukul 9.10 Andika masuk, diikuti tim direksi. Semua menyapa saya dengan hormat, bahkan ada yang membungkuk. Tapi saya hanya mengangguk pelan, karena bagi saya, hormat bukan diukur dari gerakan tubuh, tapi dari tindakan nyata. Aldo Bu Dewi sudah siap. Dia ingin bicara tanpa slide. Hanya dengan catatan pribadinya, kata Andika. Bagus, jawab saya. Saya ingin mendengar dari hati, bukan dari PowerPoint. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Dewi masuk, wajahnya berbeda. Lebih sederhana. Rambutnya tidak lagi diikat ketat, tapi digerai alami. Ia mengenakan blazer tua yang tampak sering dipakai, bukan dari koleksi mewahnya dulu. Matanya lelah tapi jernih. Seperti orang yang baru pulang dari perjalanan panjang. Ia duduk di kursi yang disediakan, bukan di barisan manajerial, tapi di depan, seperti terdakwa yang siap diadili. Tapi kali ini pengadilannya adalah dirinya sendiri. Saya tidak akan membaca laporan, katanya. Suara parau, gemetar. Saya akan bercerita. Tentang 3 minggu yang menghancurkan segala keyakinan saya selama ini. Semua diam. Bahkan AC terasa terlalu keras. Hari pertama di Cilacap, saya diminta melayani seorang petani kelapa sawit bernama Pak Marno. Ia datang dengan kaos oblong basah keringat, sandal jepit bolong, dan membawa uang dalam plastik kresek, hasil penjualan tandan buah segar. Ia ingin menabung Rp250.000. Saat saya proses, seorang teller lain, teman kerja saya, berbisik, lagi-lagi nasabah recehan. Capek deh, Dewi menunduk. Saya diam. Tapi hati saya sakit. Karena dulu saya juga pernah bicara seperti itu. Bahkan lebih buruk. Ia melanjutkan. Di Jayapura, saya bertemu seorang ibu Papua yang ingin membuka rekening untuk anaknya yang kuliah di Malang. Ia tidak bisa baca tulisan Latin. Ia hanya bisa tunjuk-tunjuk. Saya bantu isi formulir, tapi saat saya lihat banyak staf lain menghindar saat ia mendekat. Mereka takut salah bicara, takut dianggap rasis. Tapi yang lebih parah, mereka memilih tidak peduli. Air mata mulai mengalir di pipinya. Saya sadar, saya dulu seperti mereka. Saya pikir profesionalisme adalah kecepatan, kesempurnaan dokumen, senyum standar. Tapi ternyata, profesionalisme yang sesungguhnya adalah kesabaran, empati, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Suara di ruangan itu hampir tidak ada. Beberapa eksekutif menunduk. Andika menarik napas dalam. Di Bima, lanjut Dewi, saya melayani seorang nelayan tua yang ingin transfer uang untuk biaya pengobatan istrinya. Ia tidak punya HP, tidak tahu cara kerja mesin ATM. Ia hanya punya uang kertas lusuh dan doa di bibir. Saya bantu. Tepat saat pegang tangan saya dan berkata, ya, terima kasih nak, kamu baik sekali. Saya menangis di toilet. Sangatnya saya ingat, dulu saya pernah menyiram air ke kaki seorang pria yang penampilannya mirip dia. Ia menatap saya. Mata bertemu. Lama. Saya tidak tahu waktu itu bahwa bapak adalah investor besar. Tapi sekarang saya tahu. Dia adalah guru yang disirim untuk menghancurkan ego saya. Dan saya berpikir, karena jika tidak dihina oleh sistem yang saya percaya, saya tidak akan pernah tahu betapa rusaknya sistem itu dan betapa butanya saya terhadap penderitaan orang lain. Ia mengeluarkan buku catatan kecil. Ini catatan harian saya. Di halaman terakhir saya tulis, seorang manusia tidak dinilai dari seberapa mahal jam tangannya, tapi tidak dari seberapa dalam ia mampu merasakan penderitaan orang lain. Ruangan meledak dalam tepuk tangan. Bukan tepuk tangan formal, tapi spontan, emosional. Bahkan Andika ikut berdiri. Saya tidak bertepuk tangan. Ada yang menatapnya. Lo, Kia berdiri. Bu Dewi, kata saya suara tenang.
Apakah Anda siap kembali ke posisi manajerial? Ia mengangguk. Ya, Pak. Tapi bukan sebagai manajer yang otoriter. Saya ingin Boyin menjadi mentor untuk melatih staf lain agar tidak mengulangi kesalahan saya. Saya mengangguk. Baik, Anda akan diangkat sebagai Kepala Pelatihan Empati Nasional dengan wewenang penuh untuk merancang kurikulum, mengevaluasi staf, dan melapor langsung kepada Komite Etika, yang salah satu anggotanya adalah Budi Santoso di sana. Semua menoleh ke Budi. Ia terkejut, malu tapi tersenyum. Dan satu syarat lagi, tambah saya, setiap tahun Anda harus kembali menjalani magang di cabang rural. Minimal 1 minggu. Jika tidak, jabatan Anda dicabut. Dewi tersenyum. Saya terima, Pak, dengan syarat apapun. Setelah rapat, saya berjalan ke lobi. Hari ini saya ingin melihat langsung perubahan itu. Di loket informasi, Rina sedang melayani seorang nenek renta yang membawa uang logam dalam kaleng bekas permen. Rina tidak buru-buru. Ia dudukkan sang nenek, ambilkan air minum, bantu hitung uangnya satu persatu. Di dekat ATM, Budi, yang kini mengenakan badge staf pengawas layanan, sedang membantu seorang tunanetra mengambil uang. Ia tidak hanya menekan tombol, tapi membisikkan panduan dengan sabar. Dan di sudut, poster baru terpasang. Bank ini milikmu. Apapun sandalmu. Di bawahnya, foto-foto nasabah dari desa-desa terpencil. Dengan caption, mereka datang dengan mimpi. Kami melayani dengan hormat. Saya duduk di kursi tunggu. Tempat dulu saya diusir. Sekarang seorang teller muda datang membawa kopi. Selamat siang, Pak. Ini dari kami. Terima kasih sudah mengubah kami. Saya menatap kopi itu. Lalu ke langit-langit lobi. Dengar itu, Ayah. Gumam saya pelan. Mereka akhirnya belajar bahwa harga diri itu tidak basah oleh air hinaan. Bahwa mimpi petani juga layak disimpan di brankas. Angin dari AC berhembus pelan, seperti jawaban, karena hari ini bukan hanya bank yang berubah. Nilai Indonesia sedang dipulihkan. Satu senyuman, satu jabat tangan, satu pengakuan pada martabat manusia pada satu waktu. Dan saya bersyukur bisa menjadi bagian dari itu. Pagi ini saya kembali ke Kalimantan bukan dengan helikopter atau jet pribadi, tapi dengan kapal sungai yang biasa mengangkut hasil bumi dari desa-desa pedalaman menuju pasar kota Pontianak. Saya memilih cara ini bukan untuk gaya, tapi sebagai ritual, mengingat asal-usul, agar tidak pernah lupa bahwa kemewahan bukan tujuan hidup, melainkan alat untuk membawa perubahan. Kapal kayu tua itu goyah di atas arus sungai Kapuas yang deras. Di sekeliling saya, petani membawa karung sawit, ibu-ibu membawa sayuran, anak-anak duduk di dek sambil tertawa. Bau tanah basah, daun kelapa, dan minyak mesin bercampur jadi satu. Aroma yang tidak bisa dibeli di parfum mewah manapun. Saya duduk di bangku kayu yang retak, mengenakan kaos oblong putih dan celana pendek, seperti waktu kecil. Dekat ada jam tangan Rolex, dekat ada ponsel canggih, hanya sebuah buku catatan kecil tempat saya mencatat apa yang saya lihat, dengar, dan rasakan. Di halaman pertama, tertulis, empati bukan pelajaran. Ia adalah ingatan. Saya pulang ke villa tepi sungai bukan untuk beristirahat, tapi untuk menulis. Menulis surat terbuka yang akan saya unggah di media sosial setelah kunjungan berikutnya ke Jakarta. Surat tentang transformasi manusia, tentang bagaimana seorang manajer arogan bisa menjadi guru empati, tentang bagaimana seorang satpam yang diam bisa menjadi suara bagi yang tak bersuara. Tapi sebelum itu, saya ingin menyaksikan langsung ujian terakhir dalam proses ini. Dewi Larasati kembali ke cabang Sudirman sebagai Kepala Pelatihan Empati, dan hari ini adalah hari pertamanya kembali ke lobi. Bukan sebagai atasan, tapi sebagai pembelajar yang terus belajar. Pukul 7 pagi keesokan harinya, saya sudah duduk di warung kopi langganan Bu Ija, di seberang bank, tempat yang sama di mana saya dulu duduk setelah disiram air. Hari ini saya berpindah senda. Saya ditemani Dinda yang membawa kamera kecil dan tablet untuk merekam secara diam-diam, tidak untuk menjebak, tapi untuk dokumentasi perubahan. Dia sudah masuk. Pak, bisik Dinda. Pakai sepatu flat, tas kulit sederhana. Tidak pakai aksesori mewah. Saya mengangguk menyeruput kopi tubruk. Lihat saja. Perubahan sejati tidak butuh simbol. Ia selahir dari kerendahan hati. Pukul 7 pintu utama bank terbuka. Staf mulai berdatangan. Budi masuk lebih awal, langsung menyapa satpam lain dengan hangat. Rina datang dengan senyum lebar, membawa sekotak donat untuk rekan-rekannya,
Tradisi baru yang dimulai sejak program nasabah tanpa label diluncurkan. Lalu, pukul 15 Dewi masuk, langkahnya pelan. Tatapannya tidak lagi tajam, tapi waspada. Seperti orang yang tahu betapa besar kesalahannya dulu. Ia menyapa satpam dengan nama, bukan pangkat. Ia bertanya kabar Taylor Junior yang kemarin sakit. Ia bahkan membantu petugas kebersihan mengangkat karung sampah karena lift rusak. Tapi ujian sesungguhnya datang pukul 9.49. Seorang wanita tua, kurus, berbaju lusuh, datang membawa kardus bekas sepatu. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kotor oleh debu jalan. Ia berjalan gontai, tangannya gemetar. Beberapa staf langsung memandang curiga. Salah satu teller berbisik, "Kayaknya pengemis nih." Wanita itu mendekati loket informasi. Rina menyambutnya dengan senyum. "Selamat siang, Bu. Ada yang bisa dibantu?" "Saya mau tabung uang," jawabnya pelan, suaranya serak. "Ini hasil jualan botol plastik seminggu." Ia membuka kardus. Isinya, uang koin, lembaran receh, beberapa gulungan kertas koran berisi logam kecil. Rina tidak berkedip. "Baik, Bu, silakan duduk. Saya bantu hitung." Tapi sebelum ia sempat memanggil teller lain, Dewi maju di tempo raga tepur drama ia mendekat. Jongkok di depan wanita itu, sehingga matanya sejajar. "Selamat siang, Ibu," katanya lembut. "Nama saya Dewi. Saya yang akan bantu Ibu hari ini." Staf di sekitar terdiam. Beberapa saling pandang. Ini bukan hal yang biasa. Manajer tidak pernah jongkok, apalagi untuk nasabah yang membawa uang koin. Dewi mengeluarkan sarung tangan karet tipis. Bukan untuk menjaga diri dari kotoran, tapi untuk melindungi uang nasabah saat dihitung. Ia letakkan alas kain di meja, lalu mulai membuka gulungan koran satu persatu. "Jangan khawatir, Bu," kata Dewi. "Setiap rupiah Ibu punya nilai. Kami akan hitung semua dengan teliti." Wanita itu menangis. "Terima kasih. Selama ini saya ditolak di bank lain. Katanya uang saya terlalu kecil." "Di sini tidak ada uang yang terlalu kecil," jawab Dewi, mata berkaca-kaca. "Yang ada hanyalah mimpi yang terlalu besar untuk diabaikan." Saya di warung kopi merasa dadaku sesak. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Bangga pada sistem yang mulai berubah. Bangga pada manusia yang mampu bertobat. Tapi ujian belum selesai. Beberapa menit kemudian, seorang nasabah premium masuk, pria paruh baya dengan jam tangan mewah dan tas kulit monogram. Ia langsung marah karena antrean panjang. "Ini kenapa lama banget? Saya harus meeting. Lihat istri saya hamil tua, kita cuma mau ambil uang cepat." Bentaknya menunjuk-nunjuk Dewi yang masih sibuk menghitung uang koin. Dewi tidak langsung berdiri. Ia menyelesaikan satu gulungan terakhir, memberi senyum pada wanita tua itu. "Sudah selesai, Bu. Nanti saya kirimkan buku tabungan ke alamat Ibu, ya." Baru setelah itu, ia berdiri, menghadap pria itu dengan tenang. "Bapak, saya paham situasinya sangat penting. Kami juga peduli pada istri Bapak. Tapi kami juga harus adil. Ibu tadi sudah menunggu seminggu untuk menabung hasil kerjanya, dan kami tidak bisa seenaknya mengabaikannya hanya karena Bapak datang dengan mobil mewah." Pria itu terdiam, dan wajahnya memerah. "Kalau Bapak mau, saya bantu sekarang, tapi tolong hargai juga nasabah lain. Karena di bank ini, semua orang punya hak yang sama." Pria itu menunduk. "Maaf, saya tidak tahu." Dewi tersenyum. "Tidak apa-apa. Yang penting, kita saling menghargai. Dan saat itulah saya tahu, perubahan telah benar-benar terjadi." Sore harinya, saya kembali ke Jakarta. Kali ini saya tidak perlu menyamar. Saya datang sebagai diri saya sendiri, tapi dengan hati yang lebih ringan. Saya minta bertemu Dewi secara pribadi. Kami duduk di teras kantor pusat, tempat jarang dipakai oleh eksekutif karena terlalu sederhana. "Hari ini, Anda lulus ujian," kata saya. Ia menatap saya, air mata menggenang. "Saya tidak merasa lulus, Pak. Saya merasa..." Saya mengangguk. Itu yang terpenting. Orang yang sadar dia belum selesai, justru yang paling dekat pada kebenaran. Ia menarik napas. "Saya dulu pikir, layanan prima berarti cepat, bersih, dan efisien. Sekarang saya tahu, layanan prima adalah melihat manusia di balik transaksi. Bahwa di balik uang koin, ada keringat. Di balik sandal jepit, ada perjalanan panjang. Di balik diamnya seseorang, bisa jadi ada rasa malu yang terlalu dalam untuk diucapkan." Saya tersenyum. "Anda sekarang bukan hanya manajer. Anda adalah penjaga martabat." Kami diam sejenak.
Langit Jakarta mulai gelap, diterangi lampu kota yang berkedip. "Pak Aldo," tanya Dewi pelan. "Apakah Bapak merasa dendamnya sudah terbayar?" Saya menggeleng. "Saya tidak pernah dendam. Saya hanya ingin keadilan. Dan keadilan bukan soal membalas hinaan dengan kekuasaan, tapi soal memastikan tidak akan ada lagi yang merasa hina hanya karena mereka tidak bisa beli penampilan." Angin malam berhembus. Saya menatap gedung bank yang dulunya menghina saya. "Air yang Bapak tuangkan dulu, sekarang sudah kering," kata saya. "Tetapi bekasnya tetap ada. Di hati saya, di hati Budi, di hati Rina, dan sekarang di hati Anda. Dan dari bekas itu, saya harap tumbuh sesuatu yang abadi, budaya penghargaan." Dewi mengangguk. "Saya janji, Pak, saya akan ajarkan ini ke generasi berikutnya. Bahwa bank bukan hanya tempat uang disimpan, tapi tempat harapan disimpan," saya bangkit. "Maka misi kita belum selesai. Tapi setidaknya di hari ini, anak kita sudah membuktikan bahwa manusia bisa berubah. Bahkan bank sekalipun. Saat saya berjalan pergi, saya tidak melihat ke belakang, karena masa depan sudah menunggu. Dan di masa depan itu, tidak ada lagi yang disiram air karena dikira gembel. Karena di masa depan itu, setiap orang dilihat sebagai manusia. Hari ini bukan sekadar peluncuran kebijakan. Hari ini adalah hari kemenangan moral. Tanggal 17 Agustus, hari ulang tahun Republik Indonesia, dipilih sengaja. Bukan kebetulan, karena apa yang kami luncurkan bukan hanya program bank, tapi pembaruan nilai dalam pelayanan publik di tengah bangsa yang sedang merayakan kemerdekaannya. Jika 79 tahun lalu para pejuang membebaskan tanah dari penjajahan, maka hari ini kami mencoba membebaskan manusia dari penjajahan prasangka. Saya tiba di halaman depan Bank Utama Nusantara Cabang Sudirman pagi-pagi sekali, sebelum upacara dimulai. Langit Jakarta masih kelabu, tapi suasana begitu hidup. Di depan gedung, bendera merah putih berkibar tinggi, dikelilingi rangkaian bunga dan umbul-umbul bertema "Wajah Baru, Hati Lebih Baik." Di panggung sederhana, poster-poster besar terpampang. Di sini, sandal jepit dihargai seperti jas Armani. Tabunganmu tak diukur dari dompetmu. Kami layani mimpi, bukan label. Tapi yang paling menarik perhatian saya adalah satu instalasi seni di tengah taman. Sebuah air mancur mini dengan dasar berbentuk map plastik transparan. Tempat air mengalir terus-menerus. Di bawahnya tulisan, "Air yang pernah dipakai untuk menghina kini menjadi simbol pemulihan. Dinda mendekat membawa daftar tamu undangan." Pak, media nasional hadir semua. TV cetak digital. Bahkan ada perwakilan OJK dan Kemendagri. Mereka ingin tahu apakah model ini bisa direplikasi di seluruh institusi layanan publik. Saya mengangguk. Bagus, karena ini bukan tentang satu bank. Ini tentang budaya nasional. Pukul 08 pano tepat upacara dimulai. Budi, yang kini secara resmi menjadi staf pengawas layanan publik, bertindak sebagai pembawa acara. Ia tidak lagi mengenakan seragam satpam, tapi setelan sederhana dengan badge baru, penasihat etika nasabah. "Hari ini," katanya, "suara mantap meski gemetar di awal, kami tidak hanya merayakan kemerdekaan negara. Kami juga merayakan kemerdekaan martabat. Karena selama ini, banyak rakyat Indonesia yang merasa tidak merdeka saat masuk ke lembaga seperti bank, rumah sakit, atau kantor pemerintahan, hanya karena mereka tidak punya pakaian bagus atau mobil mewah." Ia menoleh ke saya, dan kami bersyukur Tuhan mengirim seseorang yang mau membuka mata kami. Seseorang kau yang datang dengan sandal jepit, kaos lusuh, dan hati yang lebih besar dari gedung ini. Orang itu adalah Pak Aldo Wijaya. Semua mata tertuju pada saya. Tepuk tangan meledak. Beberapa staf menangis. Rina menyeka air mata dengan ujung jilbabnya. Saya maju ke panggung, tidak dengan pidato panjang, tapi dengan satu benda di tangan, map plastik basah itu. "Ini bukan lagi barang hinaan," kata saya, mengangkatnya agar semua orang melihat. "Ini adalah arsip hidup dari sebuah revolusi kecil. Revolusi yang dimulai dari satu tetes air yang ditumpahkan bukan untuk membersihkan, tapi untuk merendahkan. Tapi hari ini, kami ubah maknanya. Air itu kini menjadi simbol bahwa penghinaan bisa berubah menjadi pemulihan." Saya menatap kerumunan, staf bank, nasabah dari desa, petani, nelayan, pedagang asongan, wartawan, pejabat pemerintah. Kami meluncurkan program Wajah Tak Menipu, kebijakan nasional yang mewajibkan semua cabang Bank Utama Nusantara untuk melarang diskriminasi berdasarkan
penampilan, memberikan pelatihan empati wajah. Bulan bagi semua staf, membuka. Jalur pengaduan anonim bagi nasabah yang merasa diremehkan, memastikan minimal 30%, lowongan kerja diberikan kepada lulusan dari komunitas, marginal menjadikan hari penyamaran. Sebagai evaluasi tahunan oleh tim independen, suasana riuh, banyak yang berdiri. Lalu giliran Dewi yang naik ke panggung. Ia tidak lagi tampil seperti manajer dingin dulu. Mengenakan blus sederhana, rambut digerai, wajahnya tulus. Saya dulu percaya bahwa profesionalisme adalah kecepatan, kesempurnaan, dan kontrol, katanya, suara parau. Tapi saya salah. Profesionalisme yang sesungguhnya adalah kesabaran, kerendahan hati, dan kemampuan untuk melihat jiwa di balik penampilan. Ia mengeluarkan buku kecil, catatan harian magangnya. Di Banjarmasin, saya dilayani oleh seorang teller muda yang ternyata anak mantan pemulung. Ia berkata, "Bu, saya bekerja di sini bukan untuk gaji, tapi agar ibu saya tidak lagi ditolak saat mau buka rekening." Saat itu, saya sadar, kita bukan hanya melayani uang. Kita melayani harapan. Ia menatap saya. "Terima kasih Pak Aldo karena telah mengizinkan saya jatuh agar saya bisa bangkit dengan hati yang lebih besar." Saya tersenyum. Karena inilah tujuan saya. Bukan sekadar menghukum tapi membangkitkan. Setelah sambutan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan Piagam Komitmen Nasional Layanan Tanpa Prasangka yang disaksikan oleh perwakilan OJK, Kementerian PMK, dan Lembaga Perlindungan Konsumen. Dokumen itu akan dikirim ke seluruh bank dan instansi pelayanan publik di Indonesia sebagai panduan. Lalu, momen yang paling saya tunggu, peluncuran instalasi air mata keadilan, replika dari air mancur di depan bank, yang akan dipasang di 12 kota besar sebagai simbol gerakan nasional. Tapi yang benar-benar membuat hati saya tergetar adalah ketika ibu tua yang dulu membawa uang koin dalam kardus naik ke panggung. Ia memegang buku tabungan pertamanya, dipegang erat seperti harta karun. "Nama saya Ibu Siti," katanya pelan, suara bergetar. "Saya pemulung di Pasar Senen. Selama 20 tahun saya ditolak di 7 bank. Katanya uang saya kotor, tidak layak. Tapi kemarin, saya datang ke sini, dan Bu Dewi jongkok, hitung uang saya, bahkan bantu saya isi formulir. Hari ini saya punya rekening. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak rasa dianggap manusia. Ia menyerahkan buku tabungan itu ke saya. Ini milik Bapak. Karena tanpa Bapak, saya tidak akan pernah merasa aman menyimpan mimpi saya di bank. Saya tidak bisa berkata-kata. Hanya memeluknya erat. Ya, dan untuk pertama kalinya sejak ayah meninggal, saya menangis di depan umum. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya mimpi ayah mulai terwujud. Sore harinya, media meledak dengan liputan. Bank pertama di Indonesia yang resmi larang diskriminasi berdasarkan penampilan. Map plastik basah jadi simbol revolusi sosial. Dari disiram air hingga diguyur harapan, kisah Aldo Wijaya guncang dunia perbankan. Bahkan Presiden menyampaikan apresiasi melalui akun resmi. Inovasi layanan seperti ini harus menjadi contoh bagi seluruh institusi publik. Martabat rakyat bukan barang murah. Saya tidak merasa seperti pahlawan. Saya hanya merasa seperti jembatan antara masa lalu yang penuh luka dan masa depan yang ingin lebih adil. Malamnya, saya duduk di teras Villa Kalimantan, memandang sungai yang tenang. Dinda duduk di seberang, membaca komentar netizen. "Pak, lihat ini," katanya menunjukkan layar. Seorang satpam dari Surabaya bilang, "Saya dulu takut melawan atasan yang sombong. Tapi setelah lihat video Bapak, saya berani bicara. Sekarang saya jadi mentor untuk staf baru. Saya tersenyum. Itu yang paling penting." Ketika setelah orang berenta, ia menginspirasi ribuan lainnya. Angin malam berhembus. Burung malam bersuara. Sungai berkilauan tertimpa rembulan. "Kita belum selesai, Dinda," kata saya pelan. Tapi sebidangnya dan hari ini kita sudah membuktikan bahwa perubahan dimungkinkan. Bahwa sistem bisa dibangun ulang. Bahwa harga diri manusia lebih penting daripada omzet triliunan. Saya menatap langit. Bintang-bintang bersinar terang. "Dengar itu, Ayah. Titani seperti kamu akhirnya diterima." 5 tahun telah berlalu sejak hari saya disiram air di lobi bank. 5 tahun yang terasa seperti satu napas panjang. Napas dari sebuah bangsa yang perlahan belajar untuk menghembuskan empati. Umat bukan bidek Schrödinger. Saya kembali ke Jakarta bukan karena bisnis, bukan karena kontrak, tapi karena undangan istimewa, peringatan 5 tahun program Wajah Tak Menipu, yang kini telah menjadi gerakan nasional dengan jangkauan hingga ke pelosok desa. Tekem pelaphan minalayana,
dan klinik kesehatan terpencil. Yang dulu hanya dimulai dari satu map plastik basah, kini telah menyebar seperti sungai yang membelah hutan. Tenang, tetap, tak terbendung. Hari ini, langit Jakarta cerah. Tidak ada kabut asap, tidak ada hujan deras. Seperti alam ikut merayakan. Saya tiba di cabang Sudirman pagi-pagi. Kali ini berjalan kaki dari stasiun MRT terdekat, mengenakan kaos oblong sederhana, celana chino, dan sandal jepit. Bukan sebagai penyamaran, tapi sebagai penghormatan pada asal-usul. Saya ingin datang seperti pertama kali, tapi kali ini bukan untuk diuji, melainkan untuk melihat hasilnya. Pintu utama bank terbuka lebar. Dan begitu saya melangkah masuk, yang menyambut bukan satpam dingin atau teller yang curiga, tapi seorang petugas muda dengan senyum hangat, langsung mendekat. "Selamat siang, Pak," katanya ramah. "Ada yang bisa dibantu?" Saya tersenyum. "Ya, saya mau buka rekening." Ia tidak bertanya nama. Tidak memandang sandal saya. Tidak menyuruh saya ke layanan umum. Ia langsung membimbing saya ke area nasabah baru, memberi air minum, dan berkata, "Silakan duduk, Bapak. Saya bantu prosesnya." Butuh waktu sekitar 20 menit. Saya duduk memperhatikan sekeliling. Di dinding, tergantung foto-foto dokumentasi 5 tahun terakhir Dewi. Larasati sedang melatih staf di pedalaman Papua. Budi memberi seminar tentang suara dari pinggiran di hadapan direksi bank. Rina diwawancarai media sebagai wajah baru layanan inklusif. Dan di tengahnya, foto saya dengan map plastik basah itu dengan caption, "Dari dihina hingga menginspirasi, awal dari revolusi martabat." Di sudut ruangan, toko kecil bernama Warung Kebaikan menjual kopi dan makanan ringan, dikelola oleh mantan pemulung yang kini menjadi mitra bank. Di atas meja kasir tertulis, semua bayaran diterima. Bahkan dengan senyuman. Saya menarik napas dalam, karena inilah yang saya impikan. Sistem yang tidak lagi membeda-bedakan manusia. Pukul 10 WIB, acara dimulai di aula utama. Ruangan penuh, staf lama, staf baru, nasabah dari desa, pejabat OJK, bahkan perwakilan dari bank-bank swasta lain yang kini mulai mengadopsi kebijakan serupa. Andika Pratama, yang kini pensiun sebagai direktur regional, naik ke panggung sebagai pembicara pertama. Rambutnya sudah putih, tapi matanya masih tajam. 5 tahun lalu, katanya suara bergetar, kami hampir kehilangan kontrak terbesar dalam sejarah bank ini. Bukan karena investor marah, tapi karena ia terlalu manusiawi. Krisri dapedu perawangkam. Ia bari nilai kami tayar milik kesader. Pak Aldo tidak datang untuk menghancurkan. Ia datang untuk menyelamatkan kita dari diri kita sendiri. Dari mentalitas feodal. Dari kesombongan yang tersembunyi di balik senyum formal. Anda Bahariawani, saya bangga bisa berkata, Bank Utama Nusantara bukan lagi milik elit. IUI adalah milik rakyat. Tepuk tangan bergemuruh, lalu giliran Dewi. Ia tampil lebih tua, tapi lebih damai. Kini dia bukan hanya kepala pelatihan empati, tapi pendiri Lembaga Transformasi Layanan Publik LTLP, yang telah melatih lebih dari 15.000 staf di 34 provinsi. Saya dulu mengira kekuasaan ada di jabatan, katanya. Ternyata kekuasaan sejati ada di keberanian untuk mengakui kesalahan. Dan hari ini saya tidak lagi takut pada orang dengan sandal jepit. Saya takut jika suatu hari nanti, saya kembali sama menjadi orang yang tidak peduli. Ia mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Replika kecil dari map plastik basah itu, dibuat dari akrilik transparan, diisi air dan tulisan. Jangan biarkan air hinaan menjadi bekas abadi. Ini saya bawa kemanapun saya pergi. Lanjutnya, sebagai pengingat bahwa martabat manusia bukan komoditas. Ia adalah hak asasi. Saat giliran saya naik ke panggung, suasana berubah, sunyi. Seperti semua orang tahu, ini bukan sekadar pidato. Ini adalah penutup dari sebuah perjalanan panjang. Saya tidak membawa mic, tidak butuh slide. Cukup suara saya, hati saya, dan kenangan yang masih segar. 5 tahun lalu, saya datang ke sini dengan satu misi. Membuktikan bahwa penampilan bukan ukuran manusia. Hari ini saya pulang dengan satu keyakinan, bahwa perubahan itu nyata, bahwa harapan itu bisa ditabung, bahwa harga diri itu tidak pernah basah oleh air hinaan. Saya menatap mereka semua. Tapi ini bukan akhir. Ini adalah titik balik. Karena gerakan ini tidak boleh berhenti di bank. Ia harus masuk ke rumah sakit, ke kantor pemerintahan, ke sekolah, ke pasar, ke setiap tempat di mana manusia bertemu dengan sistem. Kita harus pastikan bahwa tidak akan ada lagi anak yang pulang dari kantor dengan air mata karena dikira gelandangan.
Tidak akan ada lagi ibu yang ditolak hanya karena bajunya lusuh. Tidak akan ada lagi mimpi yang dihentikan oleh prasangka. Saya mengeluarkan map plastik asli itu, yang selama 5 tahun saya simpan di brankas pribadi. Basahnya sudah kering, robekannya sudah diperbaiki, tapi bekas lipatannya tetap ada. Ini adalah warisan, kata saya. Bukan untuk saya, tapi untuk generasi berikutnya. Untuk anak-anak yang kelak akan bekerja di sini. Agar mereka tahu bahwa di balik gedung megah ini pernah ada seorang manusia yang direndahkan. Dan dari penghinaan itu lahir sebuah revolusi. Saya menyerahkan map itu kepada Rina, yang kini menjadi manajer cabang termuda di jaringan bank ini. Simpan ini di museum internal, tapi ajarkan isinya setiap hari. Karena sejarah yang dilupakan akan terulang. Rina menerimanya dengan kedua tangan, matanya berkaca-kaca. Saya janji, Pak. Saya akan ajarkan bahwa layanan prima dimulai dari hati, bukan dari seragam. Setelah acara, saya berjalan keluar. Tidak dengan mobil mewah, tidak dengan pengawalan. Saya berjalan ke warung Bu Ija di seberang jalan. Ia langsung mengenal saya. Wah, Bapak kok makin tenang ya? Kayak orang yang udah ngobatin banyak luka. Saya tertawa. Mungkin ya, Bu, ia menyuguhkan kopi tubruk. Tadi saya lihat acaranya di TV. Anak saya nangis. Katanya, akhirnya orang kayak kita dianggap juga. Saya menatap kopi itu. Hitam. Pahit. Asli, seperti kehidupan. Seperti perjuangan. Bu Ija, kata saya pelan. Saya mau titip pesan. Apa, Pak? Bilang ke semua orang di sini. Kamu tidak perlu jadi kaya untuk dihargai. Kamu hanya perlu jadi manusia. Dan manusia ada sejak awal sudah layak dihormati. Ia mengangguk, menyeka mata dengan ujung kain. Saat saya berdiri untuk pergi, ia menyerahkan sesuatu. Selembar kertas kecil, digulung seperti surat. Ini dari ayah Bapak, katanya. Saya terkejut. Ayah saya sudah meninggal. Bukan dari ayah kandung, tapi dari ayahmu yang lain. Rakyat kecil yang selama ini diam saja saat diinjak-injak. Mereka bilang, terima kasih sudah bicara untuk kami. Saya membuka gulungan itu. Dan dalamnya dia hanya satu kalimat ditulis tangan oleh banyak orang. Kami merasa dilihat. Terima kasih, air mata saya jatuh. Karena pada akhirnya, bukan triliunan rupiah, bukan jet pribadi, bukan perkara nasional yang membuat hidup saya bermakna, tapi satu kalimat dari rakyat yang akhirnya merasa dihargai. Sore itu, saya kembali ke Kalimantan dengan kapal sungai yang sama. Duduk di dek, memandang matahari terbenam di atas hutan. Di tangan saya, tidak ada map plastik. Tapi di hati, ada ketenangan. Karena saya tahu, perjuangan ayah tidak berakhir dengan kematiannya. Ia berlanjut melalui tangan-tangan yang kini membuka pintu tanpa memandang sandal. Melalui suara-suara yang kini berkata, selamat datang siapapun Anda. Dan suatu hari nanti, ketika seorang petani datang ke bank dengan kaos compang-camping, dan petugas langsung tersenyum dan berkata, ada yang bisa saya bantu, Pak? Maka di sanalah letak kemenangan sejati, bukan di angka omzet, bukan di gedung pencakar langit, tapi di satu senyuman yang lahir dari penghormatan. Dan saya bersyukur saya pernah menjadi bagian dari itu.